Tidak pernah ada penyebutan bahasa Arab Allah, kalau nama Allah kalau di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Ya, tidak ada di situ penyebutan istilah Allah. Hanya Yod He Waw He, atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan huruf besar semua. Tapi bagi orang yang sudah mengerti, kalau Yod He Waw He diterjemahkan menjadi Tuhan dengan huruf kecil saja, hanya diawali dengan huruf besar, itu tidak ada masalah. Jadi kalau saya yang membaca terjemahan Torah ke dalam bahasa Indonesia, tidak mempengaruhi apa yang saya sudah imani di Taurat itu, ya. Apa yang saya sudah imani di Taurat tidak mempengaruhi saya kalau mesti pakai huruf besar semua, huruf kecil. Karena saya tahu apa sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan seperti itu, ya. Sayang kamu ajak duluan saya, hahaha. Tuhan, ya Tuhan. Kemudian tidak ada sebenarnya di dalam kitab-kitab suci. Dan yang penting di kitab suci itu, saudara-saudaraku sekalian, adalah keselamatan nanti atau hidup bahagia nanti sesudah hidup kita di dunia ini, atau hidup di hari kebangkitan. Nah, itu yang penting. Jadi bukan berteori-teori tentang, berangan-angan tentang iman. Jadi supaya jangan bermain-main dengan iman. Iman itu besar sekali, saudara-saudara sekalian, nilainya, ya. Kalau di dalam Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau kau punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa memindahkan gunung. Saya orang Islam yang mengatakan Yesus itu Tuhan, karena saya tahu Tuhan, kalau Tuhan saya panggil Yesus sebagai Tuhan, karena Yesus itu adalah Raja. Beliau adalah Raja, jelas tertulis, inilah Raja orang Israel. Itu banyak yang mengakui tulisan itu, baik orang Romawi, orang Yahudi, orang-orang siapa saja yang hadir pada waktu itu, pada waktu terjadinya proses penyaliban itu. Karena proses penyaliban itu tentu menghebohkan masyarakat, karena sebelumnya sudah dicampuri oleh pemerintah, ya. Jadi tentu ada sejarahnya, ya. Ada sejarahnya. Hanya saja kenapa misalnya catatan-catatannya tidak terlalu vulgar, karena pada waktu itu Kaisar Romawi, ya, ataupun gubernur yang memerintah di Israel itu, Pontius Pilatus, tidak melihatnya sebagai kemenangan bagi mereka. Ini suatu kekacauan sebenarnya, kekacauan di dalam negara, sehingga tidak populer untuk dituliskan. Sama dengan peristiwa di Mesir. Kalau Anda cari sejarahnya itu agak susah. Sejarah tenggelamnya Fir'aun, itu agak susah. Orang Mesir enggan menulisnya. Sama dengan kalau di kehalifaan Fatimiyah di Mesir, di mana ada orang Kristen yang memindahkan gunung. Itu enggan ditulis oleh penguasa. Jadi penguasa ikut menentukan apakah tulisan-tulisan itu dibuat atau tidak. Nah, jadi sama-sama mengalami hal-hal di mana enggan penguasa terlalu memperhatikan persoalan itu, karena kayak merugikan penguasa itu, ya. Kayak merugikan penguasa. Jadi seperti dialami juga oleh umat Islam, ya.
yang pernah terjadi di Mesir, di mana Khalifah yang berdebat dengan orang Kristen itu, ya malah Khalifah masuk Kristen. Jadi Yesus itu Tuhan, Tuhan itu adalah Raja. Misalnya kalau kita ambil dalilnya di dalam Al-Quran, Fir'aun itu Raja, Fir'aun itu Rab, dia Rab. Jadi istilah Rab itulah yang layak diterjemahkan menjadi Tuhan kalau di Indonesia, ya. Jadi harus dibedakan dengan asalnya Rab. Dari mana asalnya Rab ini? Rab ini berasal dari mana? Kalau di Al-Quran kurang begitu jelas penjelasannya tentang asal-usulnya Rab. Ya, kecuali kalau kita mau meyakini bahwa manusia itu berasal dari Adam. Manusia berasal dari Adam, ya sudah selesai. Jadi yang satu, yang Maha Tunggal itu, yang satu, yang betul-betul satu, atau kalau di ajaran Kristen dikata Yesus menamainya Bapa. Kalau yang Bapa itu betul-betul satu. Bapa artinya sumber dari segala sesuatu, betul-betul satu.